Oke, kita lanjutkan. Ya, ini bagian 3 dari subjek atau dari topik Castigliano's Theorem atau metode Castigliano untuk menganalisa perpindahan ya dan rotasi dari sebuah struktur. Oke, nah, untuk kasus rangka batang ya, gaya dalam yang bekerja dalam rangka batang sepanjang beban hanya bekerja atau dikerjakan di titik buhul hanyalah gaya aksial. Karena itu ya, perpindahan hanya diakibatkan oleh gaya aksial, gaya dalam aksial saja. Ya, ini yang tadi sudah kita turunkan. Delta C adalah penjumlahan, ya, penjumlahan dari seluruh batang yang ada N kali del N del P, turunan parsial yang pertama adalah P kali L dibagi EA. Oke, A-nya ditentukan 300 mm persegi, E-nya baja 210 kali 10 pangkat 3 MPa, dan ini konstan untuk seluruh batang. Oke, kita diminta untuk menentukan delta HC. Ya, perpindahan horizontal di titik C. Ya, langkah pertama kita harus tentukan, kita kerjakan dulu gaya PC atau P aksen. Ya, gaya P aksen. Gaya P aksen ya di titik C arahnya horizontal. Mirip seperti unit load, tapi bukan satu satuan yang kita kerjakan P aksen. Oke, gaya P aksen yang harus dikerjakan di titik C dalam arah horizontal. Ya, di titik C dalam arah horizontal. Nah, akibat beban 60 kN dan P aksen ini, kita selanjutnya diminta untuk menghitung gaya-gaya batang dari rangka batang ini. Oke, saya sarankan ya, pakai atau buat tabel. Ya, buat tabel. Oke, buat tabel. Oke, dalam hal ini EA-nya konstan sehingga kita bisa keluarkan seperti ini karena EA sama. EA sama untuk seluruh batang. Oke, ini batang. Kita punya berapa batang? 1, 2, 3, 4. Apa? AB, AC, BC, lalu CD. Ya, oke. Kemudian L-nya masing-masing batang dalam meter. Ini 1,5, ini 2, 3 bagian, 4 bagian, pasti ini 5 bagian. Ya, AB 1,5, AC pasti 2,5. Ya, 3/4 perbandingannya. Kemudian BC 2 meter, CD 1,5. Oke, sekarang N. N ini variabel dalam P. Ya. Oke, saya beri space sedikit lagi di sini. Nah, N-nya variabel dalam P. Oke, sekarang kita mulai. Oke, ada nggak gaya batang nol? Ada nggak batang nol di sini? Nah, perhatikan. Kalau saya periksa keseimbangan titik buhul ini di titik B, ya, ini ada gaya 60 kN. Ini kita asumsikan tarik meninggalkan titik buhul, ya. Kemudian ini asumsikan tarik meninggalkan titik buhul. Oke, jadi 3 gaya bertemu di satu titik, 2 arahnya sama, ya, sharing the same line of action. Jadi garis kerja gayanya sama, maka yang ketiga pasti 0. Oke, AB pasti 0. AB pasti 0 dan BC pasti sama dengan 60. Ya, sigma H0 pasti ini tekan. BC tekan jadi minus 60. Ya, BC tekan minus 60. Oke, kita lanjutkan. Berarti BC kita sudah dapat. BC gaya tekan. Ya,
DC saya tekan. Sekarang saya lanjutkan keseimbangan titik buah di C. Keseimbangan titik buah di C. Yang kita punya apa? Kita punya ini. Ini sudah dapat misalnya aksen. Yang ini sudah dihitung tadi tekan 60. Tekan itu selalu arahnya ke arah titik bol. Yang ini kita belum tahu. Kalau belum tahu selalu diasumsikan positif. Positif meninggalkan titik. Positif meninggalkan titik. Berarti ini AC. Berarti ini CD. Nah, ya, ini alfa. Ini alfa. Sinus alfa berapa? Sinus alfa berarti 0,6. Kosinus alfa 0,8345. Oke, keseimbangan titik bul sigma horizontal 0. Saya dapat apa? Berarti AC kosinus alfa atau 0,8 ya kali 0,8 sama dengan P aksen plus 60. P aksen plus 60. So AC menjadi gimana? AC adalah 1,25 P aksen plus berapa? 75. Ya, AC positif 1,25 P aksen plus 75. Ya, 1,25 P aksen plus 75. Sedangkan CD gimana? CD dengan cara yang sama, sigma vertikal sama dengan 0, kita akan dapatkan CD minus berapa? Minus 0, berapa? CD 0,75 P aksen minus, kalau itu 60, ini pasti 45. Ya, oke. Jadi tolong dicek ulang, betul atau tidak sigma V sama dengan 0. Ya, sigma V sama dengan 0. Oke. Nah, setelah itu del N del P. Ini diturunkan. Ini tetap 0. Diturunkan terhadap P menjadi 1,25. Diturunkan terhadap P. Ini 0. Ya, karena konstan. Diturunkan pasti 0. Diturunkan terhadap P. Min 0,75. Min 0,75. Oke. Sekarang berapa nilainya N? Ya. Berapa besar nilai N yang sesungguhnya? Ya. Berapa besarnya N yang sesungguhnya? Yang sesungguhnya kan kalau P-nya itu sama dengan 0. Sesungguhnya kan tidak ada harga P. P ini kan tidak ada. Berarti harus dikembalikan ke harga yang sesungguhnya. P sama dengan 0. Ini menjadi tetap 0. Ini kalau P-nya 0, ini menjadi 75. Ini kalau P-nya 0 tetap 60. P-nya 0, ini min 45. Oke. Sekarang tinggal N del P kali L. Berarti sekarang ini yang dikalikan dengan ini dikalikan dengan ini. Ya. N kali N del P, jadi N yang harga P-nya sudah disubstitusi dengan harga P yang sesungguhnya. Di sini harga P sesungguhnya adalah 0, ya. Dikalikan dengan L. Jadi ini dapat 0, ya. Ini berapa? 1,25 kali 75 kali 2,5. Yang ini 0. Oke, saya lihat di contoh soal kita bisa dapatkan ya AC adalah 234,375. 234,375. Sedangkan CD itu 50,625. Sehingga kalau dijumlah
N del N del PR dijumlah akan menjadi 285. Ya, 285. 285. Jadi berapa besarnya perpindahan horizontal di C? Perpindahan horizontal di C adalah, jangan lupa dengan EA. Jangan lupa dengan EA. Jadi 285 dibagi EA. Positif. Apa artinya positif? Positif artinya perpindahannya sesuai dengan arah dari P aksen. Berarti ke kanan. Ya, 285 per EA ke kanan. Nah, tentunya kalau kita diberitahu ini besarnya harga A dan besarnya harga E, tentunya EA-nya harus disubstitusi. Ya, ini tadi semua kita bekerja dalam meter, sehingga ini totalnya pasti hasilnya dalam meter. Nah, oke. Jadi gimana? Kalau saya mau kerjakan delta H di C 285, ini semua dalam meter. Padahal ini milimeter. Berarti milimeter harus saya bawa ke meter. Menjadi 300 kali 10 pangkat berapa? Milimeter ke meter. Berarti 10 pangkat min 6. Oke. Ini E. E adalah itu 210 kali 10 pangkat 3 Newton per milimeter persegi. Ya, Newton per milimeter persegi. Padahal ini tadi dalam kilonewton. Berarti 210 kali 10 pangkat 3 Newton. Saya bawa ke kilonewton. Berarti kali 10 pangkat min 3 per milimeter persegi. Per milimeter persegi mau dibawa ke meter persegi. Berarti kalikan 10 pangkat berapa? Per milimeter persegi menjadi per meter persegi. Per milimeter persegi menjadi per meter persegi. Tambah banyak toh. Ya, berarti kali 10 pangkat 6. Nah, di sini yang ini bisa dicoret dengan ini bisa dicoret dengan ini. Ini akhirnya 285 dibagi 300 dibagi 210. Ingat ini hasilnya dalam meter. Kalau saya mau hasil akhir dalam milimeter, iya, ini harus saya kalikan dengan 1000 supaya hasil akhirnya menjadi sama dengan dalam milimeter. Nah, ini di slide kita sudah dihitung menjadi 4,524 milimeter positif, berarti arahnya ke kanan. Nah, oke, that's it. Ya, mudah sekali. Jadi ini adalah perpindahan menurut Castigliano, yaitu turunan pertama dari usaha dalam, ya, partial derivative, first partial derivative dari usaha dalam terhadap P. P sendiri adalah gaya, bisa disebut gaya virtual juga sih ya, ya, yang tidak sesungguhnya, yang dikerjakan di titik dan dalam arah di mana beban perpindahan itu mau ditentukan. Oke, ini bedanya dengan unit load apa? Saya cukup gambar satu kali. Kalau unit load saya minta gambar 2 kali strukturnya. Kenapa? Karena ada 2 sistem pembebanan. Beban luar, beban real load dengan virtual load. Kalau ini bebannya satu sistem pembebanan saja. Karena itu hanya ada N besar saja. Satu sistem pembebanan. Karena itu cukup gambar satu kali. Nah, itu perbedaannya. Kesamaannya del N del P ini, kalau kita mengevaluasi dengan unit load, ini sama dengan N kecil. Jadi N besar kali N kecil kali L dibagi EA sama dengan unit load. Oke, ini bagian kita. Bagian ketiga, kita akan lanjut ke bagian keempat. Kita akan terapkan
kasus ini ya, kita akan terapkan metode Castigliano ini untuk mengevaluasi perpindahan ya, perpindahan horizontal, vertikal atau rotasi dari sebuah portal. Oke, terima kasih perhatiannya. Tuhan berkati. Kita akan lanjut ke bagian keempat.